Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti, Prodi Manajemen Regular Plus dengan nomor NIM 28921500265, ingin membahas materi tentang pelanggaran etika bisnis kepada PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. PT Garuda Indonesia merupakan penerbangan full service terbaik. Garuda Indonesia, maskapai flag carrier Indonesia, saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan maskapai 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia memberi layanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality. Keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat. Garuda Indonesia berhasil mencatat sejumlah pengakuan internasional, di antaranya adalah pencapaian sebagai The World Best Economic Class dari TripAdvisor Traveler's Choice Award, maskapai bintang 5 atau 5-Star Island sejak tahun 2014. Top 10 World Best Airline Skytrax 2017. The World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Selain itu, pada tahun 2017 lalu, Garuda Indonesia juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience atau APEX, sebuah asosiasi nirlaba untuk meningkatkan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Namun, pada tahun 2019, perusahaan maskapai nasional Indonesia, Garuda Indonesia, tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Kejanggalan ini menimbulkan polemik bagi Garuda Indonesia. Lalu, bagaimana kronologi polemik tersebut? Apa saja pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diterima oleh Garuda Indonesia? Pelanggaran PT Garuda Indonesia yang telah dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2019. OJK mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia telah terbukti melanggar 1. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau Undang-Undang Pasar Modal. Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Lalu yang kedua, peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G.7 tentang penyajian dan
pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. 8. Tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, menyatakan standar akuntansi keuangan atau PSAK 30 tentang sewa. Lalu apa sih sanksi yang dijatuhkan pada PT Garuda Indonesia? Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya, sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Garuda Indonesia berupa: pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan public expose atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi atas pelanggaran yang telah dijelaskan penulis di atas. Yang kedua, memberi perintah tertulis kepada KAP Tanubata, Sutanto Fahmi, Bambang dan rekan atau member of BOD International Limited untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 3 2017 JOSAAP Standar Pengendalian Mutu SPM paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Yang ketiga, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 POJK 4 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang keempat, sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8 G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan. Yang kelima, BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang mulai menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan restatement atas perbaikan laporan keuangan perusahaan yang paling lambat 26 Juli 2019 ini. Lalu apa sih penyelesaian masalah dari kasus Garuda Indonesia ini? Yang pertama, yang dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan lessor pesawat. Yang kedua, melakukan restrukturisasi utang usaha termasuk terhadap badan usaha milik negara serta mitra usaha lainnya. Opsi ketiganya itu negosiasi langkah restrukturisasi pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Semua dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Dan saat ini PT Garuda Indonesia sudah dijatuhi hukuman dan terbukti bersalah. Lalu apa sih saran agar kasus serupa tidak terulang kembali? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Pihak KAP Tanubata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan
perlu melakukan pengecekan ulang terhadap piutang PT Garuda Indonesia atas Mahata sebesar 239,94 US dollar. Pihak KAP perlu melakukan pengecekan pada histori dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Adapun dokumen penjualan dalam hal ini contohnya yang pertama customer order, yang kedua sales journal or listing, yang ketiga sales order, yang keempat account receivable master file, yang kelima shipping document, yang keenam account receivable trial balance, yang ketujuh sales invoice, yang kedelapan monthly statement, yang kesembilan sales transaction file. Lalu dokumen penerimaan dalam hal ini contohnya remittance advice, yang kedua cash receipt transaction, yang ketiga file pre-listing of cash receipt, yang keempat cash receipt journal or listing. Pengecekan histori dokumen-dokumen ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses audit sehingga audit yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan PSAK. Selain itu, dari sisi internal sendiri, PT Garuda Indonesia harusnya dapat menjelaskan nature transaksi mereka kepada publik sehingga tidak menimbulkan kerancuan di tengah publik terkait kondisi perusahaan di kuartal 3 2018 yang masih merugi dan dalam waktu singkat memperoleh laba di penghujung tahun 2018. Itu tadi agar masyarakat Indonesia kembali mempercayai PT Garuda Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.